warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afdalana bis-shalah wa ya'muru bil amali shalih wat taqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man nabiyyil huquqil qadar. Saya lihat ada Pak Dekan dari UNM, ada pendidikan, ada Pak Dekan di sosial, ada Prof. Hamsu yang saya hormati, jamaah masjid Baitul Mukminin yang dimuliakan Allah. Di paruh ketiga dari ibadah yang kita jalankan, kita patut untuk memahami bahwa paruh pertama, paruh kedua, kalau ibadah Ramadan yang kita jalani ini, paruh pertama kita sebut 1 sampai 10, paruh kedua 11 sampai 20, paruh ketiga 21 dan seterusnya. Paruh pertama dan kedua itu adalah audiensi hamba kepada Tuhan. Paruh pertama, kedua. Paruh ketiga itu adalah kemuliaan dan keagungan. Itulah sebabnya di paruh ketiga ini kita sebut Lailatul Qadar dijanjikan, pahala dilipat gandakan, sholat sunat diperbanyak, tilawah ditingkatkan, zakat, infak, sedekah diperluas. Karena di paruh ketiga kita sebut kemuliaan dan keagungan. Mari kita lihat satu aspek seperti yang disampaikan protokol tadi. Bagaimana implementasi sholat dalam kehidupan sosial. Harga atau nilai satu ibadah itu tergantung pada pesan moralnya. Kalau kita masuk di masjid ini, kita lihat meja bersusun, itu pertanda bahwa di tempat ini dilakukan buka puasa bersama. Itu pesan moralnya adalah bagaimana penghormatan, kepedulian terhadap sesama. Satu di antara pesan moral. Sholat. Kalau kita lihat sholat itu, maka kita sebut tergantung dari pesan moral. Kalau puasa tadi, Rasul sering mengingatkan, termasuk misalnya orang yang hanya berpuasa, hanya menahan lapar, makan, minum, dan syahwat saja. Tapi ketika dia tidak mengambil pesan moral, dia menyakiti anggota jamaah, tetangganya dengan lisannya. Nabi berkata singkat, perempuan seperti itu atau orang seperti itu di neraka. Sama juga dengan sholat. Jadi ibadah sholat itu adalah ibadah yang komprehensif. Dia bisa membentuk kepribadian dan sosial. Sayangnya umat Islam seringkali tidak memahami bahwa ibadah sholat itu adalah berkaitan dengan spiritual dan sosial. Sehingga banyak yang hanya menggugurkan kewajiban saja. Sesudah sholat selesai. Padahal sholat sangat syarat dengan pesan-pesan agar supaya seperti apa yang disebutkan oleh Rasul. Suatu ketika Rasulullah SAW itu mengatakan, akan datang suatu masa di umatku orang ramai berkumpul di masjid, tapi tidak seorang pun di antaranya yang mukmin. Lalu apakah antara sholat dan keimanan itu yang diberikan informasinya oleh Rasul? Justru kita katakan kenapa orang bisa berkumpul di masjid tapi tidak mukmin? Karena sholat itu farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholat. Jadi perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir meninggalkan sholat. Jadi dia baru menandakan bahwa kalau dia sholat, dia adalah seorang muslim. Belum jaminan bahwa dia seorang mukmin. Makanya kita sebut bagaimana kita jadikan sholat itu tidak berhenti hanya sebatas kegiatan spiritual berkaitan dengan ibadah ritual saja. Tetapi kita mau lihat apa hikmah sosial
implementasi sholat dalam kehidupan sosial. Jamaah sekalian, peringatan Rasul yang disebutkan tadi, akan datang suatu masa pada umatku, orang ramai berkumpul di masjid tapi tidak seorang pun diantaranya yang mukmin. Maknanya adalah bahwa satu saat dalam kehidupan umatku, kata Rasul, orang ramai melaksanakan sholat tapi tidak ada diantaranya yang berkata jujur. Orang ramai itu melaksanakan sholat tapi mereka memutuskan tali persaudaraan. Orang ramai sholat tapi dia tidak bisa membedakan mana yang halal mana yang haram, karena dia sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal seperti yang dituntunkan dalam Al-Quran berkaitan dengan pesan-pesan itu, malam ini saya akan sebutkan 2 diantaranya. Nanti kita lanjut subuh yang selain. Kaitannya, salat itu adalah upaya kita agar supaya kita mau untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa salat senantiasa dianjurkan untuk seperti apa tuntunan Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi khusyuk itu adalah di atas landasan ihsan dan muraqabah. Ihsan, muraqabah. Karenanya dalam kehidupan seorang muslim, pasti kalau dia mengambil pesan-pesan yang sholat yang dia laksanakan, pasti dia jujur dalam kehidupan mereka. Pasti. Kenapa? Karena dia di atas ihsan dan muraqabah. Di masjid kita, kajian-kajian sudah pernah kita kaji tentang akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, pastikan Allah melihat kamu. Ihsan. Itu ihsan. Muraqabah, kita selalu merasa bahwa kita dalam pengawasan Allah. Maka meskipun dia seorang diri, dia tidak akan merubah data. Meskipun dia seorang diri, dia tidak akan melakukan penzaliman terhadap orang lain. Kenapa? Dia tahu dia dalam pengawasan Allah. Ada. Jadi kita lihat hadis qudsi. Allah berfirman dalam kaitannya dengan sholat khusyuk. Jadi kalau kita mau lihat petunjuk tentang sholat khusyuk, lihat surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Siapa mereka? Yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Ayat berikutnya dijelaskan mereka yang khusyuk itu ada 8 sampai ayat ke-9 itu berkaitan dengan kehusyuan. Mereka yang senantiasa memelihara diri dari perbuatan sia-sia. Dari ayat 1 sampai 9 saya katakan hanya 2 kali Allah menyebut tentang ibadah ritual berkaitan dengan spiritual. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salat khusyuk. Yang kedua berkaitan dengan zakat. Zakat itu juga orientasi sosialnya lebih besar ketimbang orientasi ritual. Maka kita katakan mereka yang khusyuk itu adalah mereka yang memelihara 8 hal itu. Karena itu dalam kaitannya dengan sholat yang khusyuk, firman Allah dalam hadis qudsi menyebutkan begini. Sesungguhnya aku, kata Allah, hanya menerima sholat orang-orang yang dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Merendahkan diri di hadapanku. Yang kedua, dengan sholatnya itu dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain. 2. Dengan sholatnya itu dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. 3. Dengan sholatnya itu dia senantiasa peduli terhadap sesama. Sholat orang-orang seperti ini, kata Allah, akan kulindungi mereka dengan jubah kebesaranku. Saya akan perintahkan malaikat untuk menjaganya. Kalau dia bermohon kepadaku, niscaya permohonannya kukabulkan. 4 tanda yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi itu, ini juga bisa menjadi pertanda untuk kita mengukur apakah kita termasuk orang yang melaksanakan sholat yang diterima atau tertolak. Lihat yang 4.
Dia merendahkan diri di hadapanku, kata Allah. Tidak berhenti hanya merapatkan dahi kita di atas sajadah. Bahkan pesan-pesan moral salat sendiri, perhatikan ayat Quran. Fa iza qudiyatis shalat fantasiru fil ardh. Kalau kamu sudah melaksanakan sholat, bertebaran kamu di muka bumi. Jangan tinggal di tempat sujud, jangan tinggal di masjid, tapi sebarkan kedamaian, sebarkan ketentraman. Itulah sebabnya bagi orang yang senantiasa ada di masjid, itu tentu dia berhati damai, berhati sejahtera, berhati tentram. Kenapa? Di masjid tidak diperkenankan orang yang senantiasa memperbesar pertengkaran, tidak dibenarkan orang yang mencaci, karena masjid tempat berkumpulnya orang yang berhati damai, yang berhati tentram. Jemaah sekalian, jadi yang pertama merendahkan diri di hadapanku. Bukan, saya katakan tadi, bukan hanya kita punya dahi yang rapat ke tempat sujud, tetapi seperti apa yang kita ucapkan dari setiap kegiatan yang kita laksanakan dalam sholat. Takbir misalnya, Allahu Akbar. Kita harus hanya membesarkan Allah, bahwa hanya Allah yang patut disembah, hanya Allah yang patut mengatur hidup kita, hanya Allah yang menjadi tujuan hidup kita. Allahu Akbar. Maka kalau kita yang menyembah mengatakan Allahu Akbar, kita tidak akan menjadikan misalnya objek-objek kejaran duniawi, pangkat, jabatan, materi, ya, popularitas, itu menjadi sesuatu yang lebih besar dari Allah. Kenapa? Karena kita tadi sudah komitmen Allah yang maha besar. Dalam praktek kehidupan seringkali kita justru itu yang saya sebut tadi, berhenti hanya pada pelaksanaan ibadah sholat itu, menggugurkan kewajiban saja. Tidak kita lihat dampak pesan-pesan moral itu diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Jadi orang yang sholat dikatakan merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, orang yang sholat itu dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain, kata Allah. Seorang sahabat Nabi berkata, ya Rasul, apakah saya termasuk sombong? Kalau Abu Sa'ad Al-Ghifari menyebut, apakah saya sombong kalau saya orang yang ingin supaya sendalku bagus, gantungan kunciku indah? Apakah itu sombong? Rasul menjelaskan bukan sombong namanya. Dalam kaitan itu Imam Al-Ghazali menjelaskan sombong itu bisa disebabkan beberapa hal. Yang pertama yang disebut sombong itu adalah kamu merasa melebihi orang lain dan kamu remehkan, kamu sepelekan, kamu anggap sepele orang lain karena kelebihan. Itu sombong namanya. Kamu merasa lebih berharta, lebih kaya daripada orang lain. Kamu merasa lebih berilmu daripada orang lain. Kamu merasa lebih berpengaruh daripada orang lain. Kamu merasa lebih gagah, lebih tampan dari orang lain. Jadi itu masuk kategori sombong namanya. Jamaah sekalian, jadi merendahkan diri di hadapan Allah, tidak sombong kepada makhlukku yang lain, tidak mengulangi maksiat kepadaku, kata Allah. Jamaah sekalian, dua di antara jamaah sholat, kata Rasul, dua-duanya sama-sama ruku, sama-sama sujud, tapi perbedaan sholat di antara keduanya ibarat bumi dan langit. Kenapa? Karena satu di antaranya nanti di akhirat kita semua ini sodorkan, Tuhan, ini pahala sholatku. Banyak diantaranya diterima oleh Allah karena kita sholat seperti tuntunan Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Diterima. Seperti tadi kita sebutkan, di dalam Ramadan paruh ketiga ini sholat sunnah khususnya diperbanyak karena pahala dilipat gandakan. Diterima sholatnya karena dilaksanakan sesuai sunnah. Tapi ada di antaranya, kata Rasul, justru pada saat dia serahkan pahala sholatnya, Allah menggulung pahala sholat itu ibarat menggulung pakaian kusam, lalu dihempaskan ke wajahnya. Lalu Tuhan berkata, saya tidak butuh salat orang-orang yang dengan sholatnya itu tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu kata Allah mencegah pelakunya dari perbuatan keji, perbuatan. 3. Hadis qudsi itu juga menyebut, sesungguhnya aku hanya menerima sholat orang-orang yang dengan sholatnya itu dia peduli terhadap sesama. 4. Jadi merendahkan diri di hadapan Allah, tidak sombong kepada makhluk yang lain, dia tidak mengulangi maksiat kepada Allah, dan yang keempat dia peduli terhadap sesama. Itulah sebabnya kenapa dalam sholat kita memberi salam ke kanan, salam ke kiri. Sekali lagi saya mengatakan, orang-orang yang hanya memahami itu sebagai syariat, salam ke kanan itu doa kita kepada saudara-saudara kita yang sudah berada di jalan benar supaya tetap di jalan yang benar itu. Salam ke kiri, doa kita kepada saudara-saudara kita yang masih biasa menyerempet hal-hal yang dilarang agama supaya kembali ke jalan yang benar. Tetapi sebenarnya di situ adalah selain perintah untuk bagaimana kita agar supaya mau menjaga, memelihara sholat itu, kita juga diperintahkan bagaimana sholatmu itu kau jadikan seperti tadi, bukan sebatas ibadah yang hanya memahami secara makna spiritual, tapi lihat makna sosialnya. Apa di situ? Kita menyebarkan kedamaian, kita menyebarkan kesejahteraan, kita lihat persatuan dan kesatuan umat. Imam Al-Ghazali bisa membaca kondisi suatu masyarakat hanya melihat saf sholat. Suatu ketika dengan muridnya dia berjalan, dia memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Lalu muridnya sesudah sholat bersama Imam Al-Ghazali, muridnya bilang, Imam Al-Ghazali bilang, kita lanjutkan perjalanan. Muridnya bilang, Ustaz, tidakkah tadi Ustaz bilang kita bermalam di tempat ini? Dia bilang, kau tidak perhatikan sholat yang kita tempati tadi, kita saf yang kita tempati sholat jarang dan bengkok-bengkok. Imam Al-Ghazali sebagai sosiolog, ia melihat itu pertanda persatuan kesatuan umat Islam di tempat ini itu rapuh, itu tidak kokoh, itu dengan melihat saf saja. Makanya ya mas sekalian, selama Ramadan saya selalu motivasikan, kalau imam selalu bilang luruskan saf, kesempurnaan sholat tergantung pada kesempurnaan saf. Seringkali juga ada yang menambah isi saf yang kosong. Saya bilang bukan saf kosong saja yang harus diisi, isi perut saudara-saudaramu yang kosong, beri makan kepada mereka yang tidak punya makan. Kalau Islam mengatakan pakai pakaianmu yang bersih ke masjid, tidak berhenti di situ. Islam kemudian mengatakan beri pakaian kepada saudara-saudaramu yang tidak punya pakaian. Jangan berpikir masuk surga sendiri. Rasul mengatakan siapa yang memberi makan kepada orang yang lapar, yakni mereka yang lapar permanen. Saya sebut sebagai lapar permanen, bukan karena puasa seperti kita, tapi dia lapar permanen karena memang tidak ada makanan yang bisa dia makan. Siapa yang memberi makan kepada orang yang lapar, siapa yang memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya pakaian, siapa yang memberi perlindungan kepada mereka yang melakukan perjalanan, kata Rasulullah, niscaya dia akan terhindar dari rasa takut nanti di akhirat. Kenapa? Kepedulian terhadap sesama. Jemaah sekalian, ini yang saya maksudkan. Sholat subuh sebentar, saya lanjutkan lagi 2 hal. Kenapa sholat subuh kita sebut dia bisa membangun integritas diri? Nanti kita kaitkan dengan implementasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.